Welcome back in English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? I hope all of you in good condition and all of you are healthy. Now, ma'am will start our English lesson about language feature of narrative text. Nah, kali ini kita masih membahas unsur-unsur kebahasaan dalam teks naratif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang fungsi dari teks naratif dan struktur generik dari teks naratif. Kali ini, Mem akan menyampaikan language feature, unsur-unsur kebahasaan dari teks naratif. Kita lanjutkan. Pada slide yang berikut ini adalah language feature of narrative text atau unsur-unsur kebahasaan apa saja yang ada dalam teks naratif tersebut. Nah, unsur kebahasaan itu ada 8 ya, siswa-siswi sekalian. Yang pertama adalah tata bahasanya, yang kedua kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi dalam cerita teks naratif itu ada kalimat yang tidak langsung dan ada juga kalimat yang langsung. Dan yang ketiga adalah penggunaan nominal singular dan juga plural, nominal tunggal atau nominal jamak ya, bentuk kata kerja atau kata benda dan lain sebagainya. Kemudian juga kosakatanya, tentu saja banyak sekali kosakata yang ditemukan dalam teks naratif. Ejaan dan juga tanda bacanya, kemudian ucapan, tekanan kata, juga intonasinya saat kita membacakan teks, misalnya di depan publik atau di depan orang lain. Maka ucapan dan tekanan kata serta intonasinya harus benar. Dan juga dalam unsur-unsur kebahasaan ini, naratif teks menggunakan adverbia penghubung. Apa itu adverbia penghubung? Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada teks prosedural beberapa pertemuan yang lalu. Jadi, kata keterangan penghubungnya seperti first, that, then, finally, dan masih banyak yang lainnya yang bisa kami temukan atau kalian gunakan dalam membuat teks naratif. Dan yang berikutnya unsur kebahasaannya adalah adverbia dan frase prepositional penunjuk waktu. Nah, kita sering melihat selalu saja menggunakan kata keterangan atau ungkapan yang menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi di masa lampau. Misalnya, once upon a time, bla 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 bla. Atau dengan menggunakan a long time ago, bla 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 bla. Nah, that is the expression that used in make narrative text. Okay, next my student. For the next slide, pada slide berikut ini, kita akan membahas tentang tata bahasanya. How many? Berapa banyak tata bahasanya yang digunakan dalam teks naratif? Yang pertama adalah kalimat past tense. Ya, jadi di dalam teks naratif menggunakan kalimat past tense. Nah, apa itu kalimat past tense? So, you have known before. Kalian pasti sudah tahu sebelumnya. Kalimat past tense itu kalimat yang menyatakan sesuatu kejadian di masa lampau. Jadi kita menceritakan sesuatu di masa lampau. Nah, seperti apa formnya? What form is it? Ya. Nah, kita lihat. Dalam kalimat itu tentu saja ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada juga kalimat tanya. Positif, negatif, and interrogative sentences. Mari kita lihat kalimat positifnya. Seperti apa patternnya? Ya, kalimat positifnya subjek ditambah kata kerja kedua atau kata kerja past. Nah, sebagai salah satu contoh yang mengambilkan, Cinderella
went to the castle with friends. Nah, kata kerjanya atau verb-nya bentuk kedua dari go adalah went. Contoh yang kedua, kalimat negatif. Cinderella didn't go to the castle with friends. Cinderella tidak pergi ke puri dengan pangeran. Nah, untuk kalimat negatif ini, kita menggunakan bantu kata kerja didn't. Untuk semua subjek, gunakan kata didn't. Jangan lupa, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama, yaitu go. Nah, sekarang interrogative sentence-nya, kalimat tanyanya, kita kembalikan did atau bantu kata kerjanya ke depan. Ditambah subjek, kemudian kata kerja ke bentuk pertama. Example, contoh. Did Cinderella go to the castle with friends? Apakah Cinderella pergi ke castle dengan pangeran? Jangan lupa diberi question mark atau tanda tanyanya. Nah, itulah bentuk kalimat past tense dalam kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Jadi, all of you must know about it if you want to make narrative text. Oke, lanjut kita pada slide yang keempat. The fourth slide is still about tata bahasanya ya, masih dalam tata bahasanya, yaitu yang kedua. Tata bahasanya yang digunakan adalah menggunakan kalimat bentuk past continuous tense ya. Nah, seperti apa bentuknya atau apa itu past continuous tense? What is past continuous tense? So, past continuous tense adalah kalimat yang mengungkapkan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi tetapi di masa lampau. Nah, seperti apa rumusnya? Nah, kembali seperti yang tadi, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, untuk positive sentences, rumusnya atau the pattern, subjek plus was atau were, tergantung dari subjeknya, kemudian kata kerjanya bentuk ing. Contoh, example, Prince was kissing Princess forehead. Pangeran sedang mencium kening Tuan Putri. Nah, kejadian ini di masa lampau sedang terjadi. Yang kedua, kalimat dalam bentuk negatifnya, subjek plus was atau were plus not, dan kata kerjanya bentuk ing. Example, Prince was not kissing Princess forehead. Biasanya, was not kita singkat menjadi wasn't. Prince wasn't kissing Princess forehead. Nah, yang ketiga, bentuk kalimat interrogatif. Kita taruh di depan bantu kata kerja was dan were. Was atau were tergantung dari subjeknya. Kemudian subjek, kata kerja bentuk ing. Contohnya, example, was Prince kissing Princess forehead? Nah, apakah pangeran mencium kening Tuan Putri? Nah, itulah ketiga contoh bentuk dari past continuous tense. Nah, untuk was dan were, tentu kalian harus mengingat kembali subjek apa yang memakai were, tentu saja yang bentuk jamak. Sedangkan was untuk subjek yang tunggal atau pengecualian I menggunakan was. Nah, itulah dua buah tata bahasa atau tenses yang digunakan dalam teks naratif. Baik, kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita sampai
pada sebuah cerita, the title is The Clever Villains. Ya. Nah, pada teks cerita ini, kalian akan melihat beberapa kata ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, pada kali ini, Mem akan menunjukkan kepada kalian bahwa kata kerja bentuk kedua yaitu yang berwarna merah. Excited, attractive, set, answer, and was sebagai to be lampau. Ya. Nah, itu adalah kata kerja bentuk kedua yang dipakai dalam kalimat past tense. Nah, untuk was working yang berwarna blue color, nah itu adalah penggunaan kalimat dalam bentuk past continuous tense, di mana penulis menceritakan bahwa kejadian itu sedang terjadi di masa lampau. Nah, kita lihat. Please listen to me to read this text. The Clever Violinist. One day, a violinist decided to play some music as he was walking through the woods, but this attracted a large fresh bear. "How will you play?" he said to the man, to gain his confidence. "Could you teach me to play as well?" "Of course," answered the violinist. "Not good at all, as long as you do what I tell you. Put your paws in the trap in this tree." The bear did as he was told, and the musician was quick to jam his paws in the trap with a large stone. The bear was tired. Nah, itu adalah penggalan dari sebuah cerita yang disampaikan, yaitu naratif teks yang tujuannya adalah sebagai penghibur dari pembacanya. Oke, my students. Sampai waktunya kita pada the last slide. I just say you thank you for watching this video, where in this video you will get many information about narrative text. See you again next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. See you again.